Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang biofarmaseutika sedia nasal dan juga sediaan pulmonal. Yuk kita simak videonya. Nah teman-teman, topik ini penting karena kedua rute ini merupakan alternatif pengantaran obat yang mampu memberikan efek cepat, meningkatkan bioavailabilitas dan bahkan memungkinkan pengantaran obat langsung ke organ target seperti paru-paru maupun sistem saraf pusat. Pembahasannya akan meliputi anatomi dan juga fisiologi, mekanisme absorpsi, keunggulan dan hambatan, faktor yang mempengaruhi, hingga strategi formulasi yang digunakan. Yang pertama itu anatomi dan fisiologi pada bagian biofarmaseutika sediaan nasal. Nah, rongga hidung itu dilapisi oleh epitel kolumnar pseudotranscriptifikasi bersilia yang dikenal dengan epitel respiratori. Nah, setiap sel itu memiliki ratusan silia yang bergerak secara ritmis untuk mendorong mukus ke arah nasofaring. Nah, mukus sendiri itu terdiri dari dua lapisan, yaitu stall layer yang lebih cair sebagai tempat silia bergerak, dan gel layer yang lebih kental berfungsi untuk menangkap partikel asing. Nah, rongga hidung memiliki vaskularisasi yang sangat kaya dengan luas permukaannya itu sekitar 150 cm persegi. Hal ini memungkinkan obat itu diserap dengan cepat ke dalam sirkulasi sistemik. Selain itu juga terdapat regio olfaktori yang berhubungan langsung dengan sistem saraf pusat, sehingga memungkinkan pengantaran obat itu langsung ke otak tanpa melewati sawar darah otak. Selanjutnya, kita masuk pada keunggulan dari sediaan nasal. Nah, sediaan nasal memiliki beberapa keunggulan yang sangat signifikan. Pertama itu, absorpsi obat itu berlangsung cepat karena adanya jaringan kapiler yang padat sehingga onset efeknya dapat terjadi dalam waktu 5 hingga 15 menit. Kemudian yang kedua itu, rute ini mampu menghindari metabolisme lintas pertama di hati, sehingga bioavailabilitas obat itu dapat meningkat secara signifikan dibandingkan dengan rute oral. Yang ketiga itu, adanya jalur nose to brain, di mana dapat memberikan peluang terapi langsung ke sistem saraf pusat yang sangat potensial untuk pengobatan penyakit seperti Alzheimer ataupun gangguan neurologis lainnya. Selain itu, rute nasal juga dapat bersifat non-invasif dan lebih nyaman bagi pasien dibandingkan dengan injeksi. Selanjutnya, kita masuk pada hambatan dari sediaan nasal. Nah, meskipun memiliki banyak keunggulan, tetapi sediaan nasal terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Nah, salah satu hambatan utamanya itu adalah clearance siliar yang cepat, di mana silia akan mendorong mukus beserta obat menuju nasofaring. Nah, hal ini dapat menyebabkan waktu kontak obat itu dengan mukosa relatif singkat, yaitu sekitar 15 hingga 30 menit. Selain itu juga terdapat enzim metabolik pada mukosa hidung yang dapat mendegradasi obat, terutama obat berbasis peptida dan protein. Hambatan lainnya meliputi keterbatasan volume pemberian, biasanya hanya sekitar 100-200 mikroliter per lubang hidung, serta kemungkinan terjadinya drip effect di mana obat mengalir ke tenggorokan sehingga mengurangi efektivitasnya. Adapun kondisi patologis seperti rinitis, infeksi, ataupun polip yang juga dapat mempengaruhi proses absorpsi dari obat. Selanjutnya itu untuk faktor yang mempengaruhi absorpsi nasal. Nah, beberapa faktor penting yang mempengaruhi biofarmaseutika sediaan nasal itu antara lain adalah volume dan viskositas mukus, di mana mukus yang terlalu encer atau terlalu kental dapat menghambat proses absorpsi. Kelarutan obat juga sangat penting, terutama pada pH mukus yang berkisar antara 5,5 hingga 6,5. Selain itu juga berat molekul juga dapat berpengaruh, di mana berat molekul obat berpengaruh, di mana molekul kecil lebih mudah diabsorpsi dibandingkan molekul besar. Ukuran partikel yang juga harus diperhatikan, terutama untuk sediaan serbuk nasal. Terakhir itu ada faktor kondisi fisiologis dan patologis pasien, di mana juga menentukan keberhasilan dari terapi. Selanjutnya kita masuk pada biofarmaseutika sediaan pulmonal, ada anatomi dan juga karakteristik. Nah, kita beralih ke sediaan pulmonal. Nah, paru-paru itu memiliki struktur yang sangat kompleks dan efisien untuk absorpsi obat. Nah, adapun terdapat dua zona utama, yaitu zona konduksi yang berfungsi untuk menghantarkan udara, dan juga zona respirasi yang berperan dalam pertukaran gas. Pada zona respirasi itu terdapat alveoli yang jumlahnya sangat banyak, dengan luas permukaan sekitar 70 hingga 140 meter persegi. Nah, membran alveoli yang sangat tipis sehingga memungkinkan difusi obat itu berlangsung dengan sangat cepat. Nah, kondisi ini yang menjadikan paru-paru itu atau alveoli sebagai salah satu rute penghantaran obat yang sangat efektif, terutama untuk efek sistemik. Selanjutnya kita masuk pada deposisi partikel saluran napas di paru atau alveoli. Nah, ukuran partikel itu merupakan faktor kunci utama dalam sediaan pulmonal. Nah, partikel dengan ukuran lebih dari 10 mikrometer biasanya akan tertahan di orofaring. Nah, sedang partikel yang berukuran 5 hingga 10 mikrometer akan terdeposit di bronkus.
Sedangkan partikel dengan ukuran 1 hingga 5 mikrometer merupakan ukuran optimal karena dapat mencapai bronkiolus hingga alveoli, yang merupakan target utama terapi. Nah, partikel yang terlalu kecil, kurang dari 1 mikrometer, cenderung akan terhembus keluar saat proses ekspirasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada mekanisme disposisi dan absorpsi dari sediaan pulmonal. Nah, terdapat 3 mekanisme utama deposisi partikel, yaitu inersia impaksi, sedimentasi gravitasi, dan difusi Brownian. Nah, setelah partikel itu mencapai alveoli, obat itu akan larut ke dalam cairan alveolar, kemudian akan menembus membran alveoli yang sangat tipis dan masuk ke kapiler paru, untuk kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, proses ini memungkinkan onset kerja yang sangat cepat karena bahkan mendekati rute intervena untuk beberapa obat. Selanjutnya kita masuk pada keunggulan dan juga hambatan dari biofarmaseutika sediaan pulmonal. Nah, keunggulannya itu utama rute pulmonal adalah luas permukaannya itu yang besar, aliran darah yang tinggi, serta kemampuan untuk mengabsorpsi berbagai jenis molekul, termasuk makromolekul seperti protein. Namun, adapun terdapat beberapa hambatan seperti fagositosis oleh makrofag alveolar yang dapat mengeliminasi partikel obat, serta adanya enzim yang dapat mendegradasi obat. Selain itu, kondisi penyakit paru seperti asma ataupun PPOK dapat mempengaruhi distribusi dan efektivitas dari obat. Selanjutnya, kita masuk pada parameter bioefektivitas dan bioekvivalensi. Nah, evaluasi dari bioefektivitas atau bioekvivalensi pada sediaan inhalasi dan nasal itu lebih kompleks dibanding dengan oral, karena efeknya bisa lokal maupun sistemik, sehingga digunakan dalam pendekatan totality of evidence. Nah, secara in vitro itu digunakan cascade impactor yang dengan parameter utama. Yang pertama itu ada MMAD untuk 1-5 mikrometer, ukuran optimal untuk mencapai alveoli. Kemudian ada GSD kurang dari 2, ini menunjukkan keseragaman ukuran partikel. Kemudian FPF lebih dari 30-40% untuk fraksi partikel halus yang efektif dalam mencapai paru. Kemudian ada FPD, di mana jumlah dosis itu efektif yang benar-benar terdeposit. Nah, untuk sediaan sistemik digunakan parameter farmakokinetik seperti AUC, Cmax, dan juga Tmax. Sedangkan untuk sediaan lokal itu biasanya digunakan parameter farmakodinamik seperti FEV1. Regulator seperti European Medicines Agency and Food Drug Administration mensyaratkan kombinasi untuk parameter ini terhadap data in vitro, in vivo, maupun data klinis. Selanjutnya kita masuk pada strategi formulasi dari sediaan nasal maupun pulmonal. Nah, strategi formulasi ini bertujuan untuk meningkatkan absorpsi dan stabilitas obat. Nah, beberapa pendekatan utama seperti penetration enhancer, contoh kitosan itu membuka Tecum Jensen dan meningkatkan permeabilitas. Kemudian sistem carrier seperti lisosom, SLN, dan nanopartikel PGLA untuk melindungi dan mengontrol pelepasan. Adapun juga nanopartikel mukoadesif yang digunakan untuk meningkatkan waktu kontak di muskosa. Kemudian ada optimasi ukuran partikel melalui spray drying agar sesuai target deposisi, di mana strategi ini sangat penting terutama untuk obat makromolekul seperti protein dan peptida. Nah, selanjutnya kita masuk pada alat inhalasi. Nah, beberapa alat inhalasi ini berperan besar dalam menentukan keberhasilan terapi. Yang pertama itu ada MDI atau Moderate Dose Inhaler, di mana praktis dan dosisnya akurat, tetapi butuh koordinasi napas di posisi paru sekitar 10 hingga 40%. Kemudian ada DPI atau Dry Powder Inhaler, itu tidak butuh propelan, lebih stabil tetapi memerlukan inspirasi kuat dari pasien. Kemudian ada nebulizer. Nah, nebulizer ini dapat menghasilkan aerosol kontinu, cocok untuk pasien anak, lansia, dan kondisi berat. Tipe terbaik adalah FMN dengan efisiensi tinggi. Nah, teman-teman, efektivitas terapi inhalasi ini dipengaruhi oleh kombinasi antara formulasi obat, ukuran partikel, dan teknik penggunaan alat.